Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita mengenang kembali kematian Tuhan Yesus melalui ibadah Jumat Agung. Sekalipun kita beribadah di rumah, tidak akan mengurangi perenungan kita akan kasih Allah yang besar. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 19 hingga ayat 21. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih merupakan tema besar dalam kehidupan kekristenan. Orang percaya disatukan menjadi persekutuan gereja melalui kasih Kristus. Keluarga dibentuk karena kasih. Keselamatan kita terjadi karena kasih. Puncak kasih Allah dinyatakan ketika Yesus Kristus menyerahkan dirinya di salib untuk menebus dosa kita semua. Kasih Allah adalah kasih yang memberi dan menyelamatkan. Allah mendemonstrasikan kasih-Nya kepada dunia dengan memberi anak-Nya yang tunggal kepada kita. Orang yang menerima kasih Allah, yakni Yesus Kristus, akan menerima keselamatan yang disediakannya. Barang siapa yang percaya kepada anak Allah, Yesus Kristus, yang adalah penyataan kasih-Nya itu, akan beroleh hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama melihat karya keselamatan yang dinyatakan melalui dirinya dalam 2 Korintus 5 ayat 19 hingga ayat 21. Yang pertama, Ia mendamaikan dunia dengan dirinya. Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ketika berada di Taman Eden, manusia memilih jatuh dalam dosa daripada mentaati Allah. Mereka melanggar perintah Allah dan akhirnya membuat hubungan manusia terpisah dari Allah. Hubungan yang terpisah inilah perlu pendamaian. Hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Allah yang tadinya begitu akrab dengan manusia tidak dapat lagi menemui manusia karena dosa-dosa mereka menjadi penghalangan hubungan tersebut. Bahkan jika hal itu dipaksakan, manusia akan binasa karena tidak tahan menghadapi kekudusan Allah. Namun Allah penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Allah berbelas kasihan kepada manusia. Itu sebabnya Ia mewahyukan sesuatu yang sangat indah dan sekarang dinyatakan sepenuhnya di dalam diri Tuhan Yesus dengan datang ke dunia untuk mewujud nyatakan pendamaian tersebut. Dengan hidupnya yang sempurna dan darahnya yang tertumpah tanpa dosa, mendamaikan kita dengan Allah sekali untuk selamanya. Yang kedua, Dia tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Ketika Allah mendamaikan kita dengan dirinya, pelanggaran-pelanggaran kita tidak diperhitungkannya. Hal ini terjadi karena pelanggaran-pelanggaran tersebut diperhitungkan kepada Yesus Kristus. Dialah yang menanggung pelanggaran-pelanggaran kita pada tubuhnya, sehingga Ia dihukum di kayu salib ganti kita. Ketika kita melihat segala kesalahan kita,
telah diampuni oleh Tuhan Yesus dan dosa tidak lagi diperhitungkan, maka ada sukacita dan ucapan syukur yang timbul dalam hidup kita. Ucapan syukur dan sukacita serta damai sejahtera memenuhi hidup kita, sehingga kehadiran Tuhan dapat kita rasakan. Yang ketiga, Ia membenarkan kita. Allah membenarkan kita bukan karena perbuatan kita, tetapi karena perbuatan Tuhan Yesus Kristus yang sempurna. Dia yang sudah menggantikan kita dalam melunasi hutang dosa, sehingga kita dibenarkan oleh Allah. Dibenarkan oleh Allah berarti tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Pada diri kita harus ada kemauan dan tekad untuk hidup benar sesuai dengan kebenaran dalam ukuran Allah. Sebagai orang yang dibenarkan, berarti sekarang kita boleh berjalan bersama Allah dalam hidup ini. Perlindungan dan kekuatannya akan memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, penderitaan dan pengorbanan Tuhan Yesus adalah untuk menggantikan kita menerima hukuman atau denda karena hutang dosa kita, supaya urusan kita dengan Allah selesai dan kita dapat didamaikan kembali dengan Allah, memiliki kesempatan untuk setia dalam hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Dalam hidup yang berdamai dengan Allah, kita akan mengalami dan mengecap serta melihat betapa baiknya Tuhan. Kedamaian serta sukacita yang sejati akan menjadi bagian milik kita bersama. Ini adalah kabar baik yang tiada taranya. Sesuatu yang tidak mungkin kita raih, kini dikaruniakan kepada kita sebagai hadiah. Sungguh suatu hal yang terlalu indah, namun benar dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita sudah dibenarkan, maka kita pun menerima segala berkat orang benar. Sebagai contoh, kita lihat dalam Mazmur 92 ayat 13 hingga ayat 16 berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batu dan tidak ada kecurangan padanya. Segala berkat orang benar dalam Mazmur 92 ayat 13-16 adalah milik kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita terima hal ini dengan iman, dengan tidak menyangkal firman itu, melainkan mengaminkannya dalam hidup kita. Kasih Allah begitu besar, kasih-Nya dinyatakan dengan memberi dan menyelamatkan kita. Ia memberi anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya kita tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Melalui pengorbanan Yesus Kristus, Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya. Ia tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita kepada kita, tetapi kepada Yesus Kristus Ia membuat kita menjadi orang-orang yang dibenarkan dan setia di dalam Dia.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan Jumat Agung bersama keluarga. Amin.